Ini lanjutan dari rekaman diskusi ngaji posonan di Pondok Pesantren Kaliupak tentang akar-akar tarekat dan tasawuf dalam pembentukan masyarakat muslim di Jawa bagian kedua. Generasi-generasi baru mulai melakukan penilaian ulang terhadap sejarah masyarakat kita melalui sosok secara kontemporer itu Gus Dur. Kalau secara pegon Jawi itu sudah dilakukan oleh para penulis-penulis masa lalu di dalam menulis sejarah-sejarah mereka sendiri. Cuman ini kan belum banyak diungkap, belum banyak diolah kembali untuk sebuah perspektif bagi generasi baru yang sekarang. Nah, itu penting, padahal itu sangat penting. Gus Dur ini meletakkan landasan-landasannya, tapi belum melakukan suatu bacaan yang secara menyeluruh atau komprehensif tentang perjalanan sejarah umat Islam dari proses pembentukan awal ini sampai terbentuknya peradaban muslim di Nusantara dan khususnya di Jawa kalau konteksnya Gus Dur dan saya misalnya, kalau Mas Inya mungkin di Sumatera atau Mas Hasan itu di NTB dan seterusnya gitu. Itu belum dilakukan. Nah, terus kemudian yang melakukan itu ada dua orang yang sangat penting. Tapi ini saya juga ingin mengajak bagaimana melihat ini juga secara secara jeli gitu saja. Satu itu Mas Agus Sunyoto. Dia telah menulis beberapa buku yang memberikan perspektif lain tentang sejarah kita Nusantara dan juga khususnya di Jawa. Terus yang kedua Mas Herman Sinung Janutama gitu ya. Dua orang itu, yang lain-lain Mas Jadul, Mas Irfan itu baru percikan-percikan dari kumpulan-kumpulan tulisan. Mas Irfan juga baru kumpulan tulisan yang dibukukan dalam buku saya Jawa dan Islam ya. Terus Mas Jadul dalam buku Islam Berkebudayaan. Tapi itu sudah oke gitu loh. Apa yang ingin saya bicarakan dan saya bagi ini begini. Ada dua jalan yang ditempuh oleh generasi baru ini untuk melihat sejarah masa lalu. Yang menurut saya perlu kita jeli sekali untuk menilai supaya kita bukan hanya diolok-olok ya, tetapi supaya juga lebih kuat pendasarannya. Yang pertama, jalan yang ditempuh dengan menggunakan bukti-bukti dasar-dasar sebagaimana ilmuwan-ilmuwan yang lain, tetapi dia menggunakan celah-celah itu untuk mendukung perspektif dari kalangan santri. Cara ini dilakukan oleh Mas Agus Sunyoto di dalam buku Atars Wali Songo, terus rekonstruksi Wali Songo, sejarah yang disingkirkan dan lain-lain. Bukti-bukti lahir itu maksudnya apa ya? Prasasti, kalau ada kita pakai. Babat, serat dan yang lain-lain. Nah, di kalangan ilmuwan itu belum banyak yang menghargai babat, serat-serat atau naskah-naskah lama, itu belum banyak. Hanya beberapa misalnya De Graaf dan seterusnya itu. Jadi bukti-bukti lahir itu kita olah. Jangan sampai anti terhadap bukti-bukti lahir. Itu kalau kita sudah menetapkan haluan dasar menggunakan bukti-bukti lahir. Sehingga kita harus menguasai prasasti-prasasti yang sudah dibaca para sarjana-sarjana ini. Naskah-naskah yang digunakan oleh mereka kita baca ulang. Memang pekerjaannya berat. Berat karena bukan hanya membaca prasasti. Kalau sarjana-sarjana prasasti kan hanya baca prasasti itu. Enggak baca babat. Lah kita harus baca babat. Lah itulah letak tirakat peradaban santri itu di situ. Dan jangan merasa jenuh atau karena itu bagian dari ibadah di dalam proses pembentukan peradaban ini. Bahkan menghasilkan 1-2 lembar tulisan ketika proses itu sudah oke gitu, nggak masalah. Yang penting proses ini dijalani. Yang kedua jalan yang ditempuh adalah melalui campuran antara sedikit sekali bukti lahir dan kemudian menggunakan asumsi-asumsi. Ini yang saya nilai perlu secara jeli dilihat itu begini. Dan ini ada di dalam buku Kesultanan Majapahit gitu ya. Walaupun sama-sama teman yang melihat sejarah masa lalu ya. Bukti-bukti yang dikemukakan hanya menggunakan misalnya koin gitu lah, sejenis koin atau beberapa pernyataan di dalam negara kertagama, tapi mengabaikan bukti-bukti lahir yang lain. Itu dari sudut pembuktian
dengan berpijak kepada landasan lahir tidak kuat. Sehingga yang menyebutkan itu Kesultanan Majapahit sebagai Islam dengan bukti-bukti lahir seperti ini, kesimpulan saya setelah saya baca bukunya, sangat tidak kuat. Tetapi beberapa kali ada cerita bahwa mungkin saja itu adalah semacam ilham, gitu ya, atau semacam dia mendapatkan satu ilmu melalui khuduri atau ilmu laduni dan seterusnya. Di dalam tradisi penulisan sufi atau tarekat dan seterusnya ini dipakai. Tapi yang perlu diberi catatan itu begini. Kalau seseorang penulis, budayawan, seorang ahli dan seterusnya belum mampu menguasai wilayah untuk sanggup menarasikan itu dari sudut ilham, ya harus menggunakan ilmu lahir. Nggak boleh menggunakan dengan mengimitasi seakan-akan ini adalah sebuah ilham dan seterusnya, itu akan membingungkan. Itu membuat dia sendiri bingung, pembacanya bingung, generasi mendatang malah tambah bingung. Itu loh. Kalau memang itu dari ilham, katakan itu ilham malaki. Kalau itu min laduni al-qorobi fi qalbi, katakan itu al-qorobi fi qalbi. Supaya apa? Dia sudah sanggup, artinya mengampu ilmu itu untuk menjelaskan asumsi-asumsi sejarah dari sudut telaah ilmu batin gitu. Kalau belum sanggup itu jangan membuat asumsi-asumsi yang lain. Wilayah Anda belum cukup untuk mengampu itu. Gunakan ilmu lahir dan bukti-bukti lahir gitu. Supaya apa? Kokoh. Kalau sudah mengatakan al-qorobi fi qalbi seperti Ibnu Arabi, seperti yang lain-lain Gus Dur ya. Gus Dur kan ngomong saya bermimpi Sunan Ampel. Katakan begitu kalau memang begitu. Ya saya nggak akan bisa nolak itu. Karena itu adalah pengalaman dari proses pengalaman spiritual dari apa yang dialami oleh para guru itu. Tapi kalau sama sekali tidak mungkin dia mengalami sesuatu, dibuat asumsi-asumsi seakan-akan itu seperti ilham dan seterusnya, itu mengacaukan. Dan itu membingungkannya dari mana gitu loh. Ketika dikejar-kejar begitu, yaitu saya menafsirkan dari koin, saya menafsirkan dari negara ketemu. Loh kalau pakai ilmu lahir runtuh semua argumen. Santri jangan menggunakan ini, nggak kuat bukti-buktinya. Kalau sudah menggunakan bukti lahir, landasannya bukti lahir, gunakan yang kokoh. Salah satu bentuk yang kokoh itu ya salah satu bukunya Mas Agus Sunyoto itu bagus sekali itu. Hanya beberapa mungkin kesimpulannya saya tidak setuju, itu masalah yang lain. Kesimpulan atau Anda nggak setuju, itu hal yang lain. Boleh kita berbeda dalam arti kesimpulan-kesimpulan itu. Beberapa jalan ini ditempuh oleh generasi baru untuk menjelaskan sejarah gitu ya. Nah, saya mengusulkan untuk mempertimbangkan generasi baru, satu, belajar mulai mendekati itu dengan ilmu batin sampai dia itu sanggup mengampu bahwa saya bermimpi bertemu Sunan Ampel. Tapi jangan sampai dia menjadi gila gitu loh. Jangan sampai, bahaya. Atau al-qorobi fi qalbi, sampai itu. Kalau tidak sanggup, cukup makom kita, makom Anda itu ilmu lahir. Jangan mengacaukan situasi-situasi generasi baru itu. Kalau itu yang terjadi, itu malah meracuni para santri untuk membuat bingung. Tidak kokoh secara ilmu batin, nggak berani menyatakan dirinya dengan ilmu-ilmu yang khudurinya, tapi satu sisi juga tidak kokoh secara ilmu lahir. Mentah semua. Padahal santri itu yang nggak boleh mentah. Kalau sudah masih mentah jangan dilempar kepada publik. Karena kalau masih mentah dilempar kepada publik itu bumerang kepada santri. Keseluruhan santri itu akan kena. Bahwa santri itu memang ilmunya belum cukup sebenarnya gitu. Nah, kalau itu bahaya kan kalau begitu. Nah, cara yang terakhir ini jangan ditempuh ya. Jadi kalau Anda mengkaji ilmu-ilmu sejarah menggunakan ilmu lahir, ya bukti-bukti lahir harus kuat. Perspektif digunakan. Tapi kalau Anda menggunakan pendasaran dengan ilmu batin, makom Anda harus kuat dulu. Yaitu harus ikut tarekat. Ya ikut